Salam, senang jumpa lagi bersama dengan saya. Kali ini saya ingin berbagi tentang satu topik yang tentunya sudah umum ya, sudah biasa kita dengar. Tapi saya ingin menyampaikan lagi tentang iman yang menyelamatkan. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus pada suatu kali menyatakan bahwa jika kita tidak memiliki iman seperti seorang anak kecil, ya, maka kita tidak akan memasuki kerajaan surga. Iman seperti anak kecil merupakan prasyarat bagi keanggotaan di dalam kerajaan Allah. Namun ada tentu perbedaan antara iman seperti anak kecil dengan iman yang kekanak-kanakan. Alkitab memerintahkan kita untuk menjadi baik di dalam kejahatan, menjadi baik di dalam kejahatan, tetapi dewasa dalam pengertian kita. Iman yang menyelamatkan adalah jelas, tidak membingungkan, tetapi tidak berarti sesuatu yang biasa-biasa saja. Sejak Alkitab mengajarkan bahwa pembenaran hanya berdasarkan iman, dan bahwa iman merupakan suatu kondisi yang diperlukan untuk keselamatan, maka merupakan suatu keharusan bagi kita untuk mengerti apa yang dimaksudkan dengan iman yang menyelamatkan itu. Yakobus menjelaskan dengan jelas ya, dengan gamblang, bahwa apa yang bukan iman yang menyelamatkan? Apakah gunanya saudara-saudara jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Yakobus 4 ayat, Yakobus 2 ayat 14. Nah, di dalam ayat ini, Yakobus membedakan antara iman yang diakui dengan realitas dari iman itu sendiri. Siapa saja dapat mengatakan bahwa ia memiliki iman, gitu ya. Semua orang bisa mengaku sebagai orang beriman. Memang kita diperintahkan untuk mengakui iman kita secara terbuka, ya. Namun pengakuan semata-mata tidak akan menyelamatkan siapapun kalau hanya sebatas pengakuan. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa seseorang mampu memuliakan Kristus dengan mulut mereka, tetapi pada saat yang sama hatinya jauh dari Dia. Nah, ini sebenarnya yang menyedihkan ya. Di satu sisi ada pengakuan melalui mulut, tapi hatinya menjauh dari Dia. Pengakuan yang hanya di bibir saja, ya, tanpa adanya manifestasi dari iman itu, buah iman itu bukan merupakan iman yang menyelamatkan. Jadi tidak cukup hanya sebatas pengakuan di bibir saja. Bahkan Yakobus selanjutnya mengatakan begini, demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Yakobus 2 ayat 17. Iman yang mati dijelaskan oleh Yakobus sebagai iman yang tidak ada manfaatnya. Nah, iman semacam ini merupakan iman yang sia-sia dan tidak akan membenarkan siapapun juga. Ya. Pada waktu Luther dengan para tokoh reformasi mendeklarasikan bahwa orang dibenarkan hanya berdasarkan iman, mereka menyadari pentingnya memberikan penjelasan yang benar mengenai iman yang menyelamatkan itu. Mereka menjelaskan unsur-unsur apa saja yang tercakup dalam iman yang menyelamatkan. Ya. Iman yang menyelamatkan terdiri dari informasi, pengertian secara intelektual, dan kepercayaan secara pribadi. Ya. Jadi iman yang menyelamatkan itu memiliki unsur-unsur, ya, di dalamnya ada kognisi, ya, pengetahuan yang benar, tapi di dalamnya juga ada yang namanya ya kepercayaan ataupun ketaatan secara pribadi. Jadi bukan hanya sekedar tahu, tapi kemudian juga dia menyetujui apa yang dia tahu, tetapi kemudian juga di sana ada unsur kepercayaan dan ketaatan secara pribadi. Nah, isi tercakup di dalam iman yang menyelamatkan, ya, itu hal-hal yang tadi, bahwa kita tidak dibenarkan oleh karena beriman pada apa saja, tidak ya,
Tetapi kita harus memiliki iman ya kepada Yesus Kristus sebagai sumber iman kita, dasar iman kita. Ada orang mengatakan tidak menjadi soal apa yang kita percaya sepanjang kita tulus dan sungguh-sungguh mempercayainya. Pernyataan itu bertolak belakang dari pengajaran Alkitab. Sebab Alkitab mengajar bahwa apa yang kita percayai itu mempunyai pengaruh yang sangat mendalam di dalam hidup kita. Jadi kalau kita percaya kepada Kristus, Kristus pasti mempengaruhi hidup kita. Pembenaran tidak terjadi hanya karena ketulusan hati saja. Kita dapat secara tulus melakukan kesalahan juga ya. Doktrin yang benar paling tidak ya kebenaran-kebenaran dasar dari Injil ya, merupakan suatu keharusan di dalam iman yang menyelamatkan. Kita percaya pada Injil merupakan bagian integral dari iman yang menyelamatkan. Apabila doktrin kita secara mendasar ini sudah menyeleweng atau sudah tidak benar, maka kita tidak akan diselamatkan. Artinya kita mempercayai sesuatu yang salah dan itu tidak akan menyelamatkan. Jadi misalnya kita mengatakan bahwa kita percaya kepada Kristus, tetapi kita menolak keilahiannya, ya, maka kita tidak memiliki iman yang membenarkan kita. Jadi yang saya maksud di sini bahwa pemahaman kita tentang siapa Kristus itu juga harus utuh. Pemahaman kita juga harus lengkap. Kita tidak bisa berkata aku percaya kepada Kristus, tapi Kristus yang hanya disalibkan, tapi saya tidak percaya bahwa Kristus itu dibangkitkan. Itu kan tidak betul. Atau kita berkata aku percaya kepada Kristus, Kristus yang menjadi yang adalah inkarnasi Allah menjadi manusia. Tetapi kemudian pada saat yang sama kita berkata ya dia bukan Allah. Nah itu kan tidak benar. Jadi kita harus memiliki pemahaman atau doktrin yang utuh tentang siapa Kristus, bahwa dia adalah Allah dan dia adalah manusia. Bahwa dia memiliki sifat-sifat ilahi, dia memiliki sifat-sifat manusia. Jadi meskipun penting bagi kita untuk memiliki pengertian yang benar atas kebenaran-kebenaran dasar dari Injil supaya kita dapat diselamatkan, namun suatu pengertian yang benar saja tidak cukup untuk menyelamatkan seseorang. Seseorang perlu memiliki pemahaman yang benar, betul, tetapi dia juga harus memiliki tindakan yang benar. Seorang mahasiswa dapat mencapai nilai A dalam ujian teologi Kristen. Dia mengerti kebenaran Kristen tanpa mengakui bahwa hal itu merupakan kebenaran. Iman yang menyelamatkan melibatkan pikiran yang mengakui kebenaran dari Injil. Meskipun seseorang mengerti dan mengakui kebenaran dari Injil, tetapi ia belum memiliki iman yang menyelamatkan, ya, dia harus memiliki satu pengakuan secara pribadi, penerimaan akan Injil, penerimaan akan Kristus secara pribadi. Dan itu yang harus kita miliki. Ya, saudara, si iblis atau si setan mengetahui bahwa Injil merupakan kebenaran, tetapi ia sangat membencinya. Ada satu unsur lain lagi, yaitu bahwa percaya untuk mendapatkan iman yang menyelamatkan. Itu yang tidak pernah ada tentu di dalam pikiran si iblis. Jadi, saudara, iman yang menyelamatkan itu melibatkan ada unsur pengetahuan, ada pengakuan, tapi juga ada penyerahan diri dan kebergantungan secara mutlak kepada Tuhan, kepada Yesus. Kita dapat percaya bahwa sebuah kursi dapat menopang berat badan kita, tetapi kita tidak memperlihatkan kepercayaan kita secara pribadi pada kursi tersebut sampai kita duduk di atasnya. Jadi kita tidak cukup hanya tataran pengetahuan.
tetapi kita harus ya secara pribadi memperlihatkan kepercayaan kita dengan duduk di atas kursi itu. Ya, begitu. Kepercayaan mencakup kehendak, demikian pula akal budi kita. Untuk memiliki iman yang menyelamatkan, kita dituntut untuk mencintai kebenaran dari Injil dan merindukan untuk senantiasa hidup di dalamnya. Kita menerima kelembutan dan keindahan dari Kristus dengan hati yang sungguh-sungguh mau terbuka untuk Dia. Secara teknis dapat dikatakan bahwa kepercayaan secara pribadi merupakan hal yang ada setelah pengertian secara intelektual. Setan dapat memberikan pengertian secara intelektual akan kebenaran dari fakta-fakta tertentu tentang Yesus, tetapi ia tidak mempunyai pengakuan akan keindahan Kristus dan dia tidak memiliki kerinduan akan Kristus. Namun, baik kita membedakan ataupun mengkombinasikan pengakuan secara intelektual dengan kepercayaan secara pribadi, pada faktanya iman yang menyelamatkan menuntut yang dinyatakan oleh Martin Luther, ya saya kutip sebagai berikut. Kepercayaan yang vital dan pribadi pada Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan, itulah yang harus ada di dalam diri kita. Jadi sekali lagi bahwa iman yang menyelamatkan ialah iman seperti anak-anak yang memang tulus, murni, tetapi bukan kekanak-kanakan. Seseorang tidak dibenarkan hanya oleh karena pengakuan imannya, tetapi iman yang menyelamatkan menuntut pengertian dan pengakuan serta ya intelektual akan kebenaran dari Injil. Dan kemudian yang terakhir bahwa iman yang menyelamatkan melibatkan kepercayaan secara pribadi dan penyerahan diri secara mutlak kepada Kristus yang adalah Tuhan dan penyelamat satu-satunya. Nah, itu yang bisa saya bagikan dalam kesempatan ini. Kiranya menjadi berkat bagi kita sekalian. Salam.